Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Baik, perkenalkan nama saya Humaira Dwistiawati, NIM 1911011016. Saya dari kelas BKA semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan pribadi konselor tentang bab 4 dan 5. Berikut PowerPoint yang saya buat. Tugas ini disajikan untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah perkembangan pribadi konselor yang diampu oleh dosen Fakultas Profesor Dr. Iketut Darsana MPD Kons dan asisten dosen Wayan Eka Paramarta MPD. Yang pertama yaitu bab 4 mengenai table konseling atau meja konseling. Adapun materi yang saya bahas yaitu yang pertama, tata cara sikap di meja konseling, yang kedua, tata cara menata meja konseling, yang ketiga, menata meja konseling, yang keempat, mengatur tempat duduk ruangan konseling, yang kelima, tempat duduk yang tepat untuk konseli, yang keenam, cara duduk yang umum dalam konseling individu atau konseling kelompok, yang ketujuh, hiasan meja, yang kedelapan, merencanakan konseling, dan yang terakhir, undangan dan jawaban. Baik, yang di bab pertama yaitu tata cara sikap di meja konseling. Yang pertama, duduklah tegak di meja konseling dengan punggung lurus, jangan bungkuk, loyo, atau bersandar malas. Yang kedua, jagalah sikap selama konseling. Bab yang berikutnya yaitu 4.2, tata cara menata meja konseling. Yang pertama, taplak meja menurut ukuran meja. Yang kedua, perlengkapan meja konseling. Perlengkapan meja konseling bisa terdiri dari kertas not, kamera, pulpen, buku konseli, perekam suara, iPad, atau iPod. Peralatan tersebut di atas adalah dasar atau patokan perlengkapan meja konseling, namun akan diperlukan perlengkapan lain seperti pewangi nafas seperti Mentos atau permen bernafas mint. Yang ketiga yaitu perlengkapan gelas. Bab yang selanjutnya yaitu 4.3, menata meja konseling. Menata meja konseling merupakan salah satu pola menata peralatan konseling yang lazim dipakai, tetapi masing-masing negara di dunia masih mengikuti pola negaranya sesuai dengan budaya dan teknologi yang dimilikinya. Berikut ini adalah contoh yang bisa saya berikan. Bab yang selanjutnya yaitu 4.4, mengatur tempat duduk ruangan konseling. Langsung saya berikan contoh sebagai berikut. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu 4.5, tentang tempat duduk yang tepat untuk konseli. Tempat duduk konseli harus diatur sedemikian rupa sebagai tanda penghormatan Anda agar mereka mempermudah komunikasi sehingga suasana menjadi lebih menyenangkan. Bila kedudukan konseli sama, khususnya umum, maka pengaturan tempat duduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseli orang asing. Yang kedua, seseorang yang tidak dikenal, umpamanya karena dibawa oleh teman. Yang ketiga, konseli yang menduduki jabatan resmi di waktu silam. Yang keempat, konseli yang diundang untuk pertama kalinya. Yang kelima, konseli yang pernah diundang beberapa kali. Yang keenam, konseli-konseli tetap. Yang ketujuh, konseli-konseli dan keluarga dekat.
Yang selanjutnya adalah 4.6, cara duduk yang umum dalam konseling individu atau konseling kelompok. Berikut ini adalah contoh dari cara duduk yang umum dalam konseling individu atau konseling kelompok. Yang selanjutnya adalah 4.7, hiasan meja. Jangan menempatkan hiasan berlebihan. Yang kedua, hiasan di tengah meja sebaiknya agak rendah agar tidak menghalangi pandangan konselor dan konseli di seberangnya. Yang berikutnya, 4.8, merencanakan konseling. Yang pertama, mendata konseli yang hadir melalui identifikasi. Yang kedua, mendiagnosa masalah yang ditemui akan menambah suasana lebih menyenangkan dan akan terasa nyaman. Yang berikutnya adalah 4.9, undangan dan jawaban. Sebuah konseli harus memuat beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, what, yang kedua, where, yang ketiga, when, yang keempat, atir. Baik, kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 5, mengenai ekspresi suara atau vocal expression. .1 Pengertian. Ekspresi suara adalah pembentukan suara atau perwujudan suara untuk digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dapat pula diartikan sebagai gaya bicara. Yang kedua, 5.2, yaitu tujuan mempelajari ekspresi suara. Tujuannya adalah agar apa yang diucapkan oleh yang berbicara dapat dimengerti dan enak didengar oleh lawan bicara sehingga mampu mempengaruhinya. Yang selanjutnya yaitu 5.3, ekspresi suara yang baik. Volume suara baik, artikulasi pengucapan baik, tata bahasa dan lafal benar, penjiwaan benar. Yang berikutnya yaitu 5.4, unsur penjiwaan dalam ekspresi suara. Yang pertama ada volume, yaitu nyaring atau pelannya kekuatan suara. Yang kedua, tekanan dinamika, keras atau lemahnya tekanan pengucapan. Yang ketiga, ada nada atau pitch, tinggi atau rendahnya lagu pengucapan. Yang keempat, ada tempo, yaitu cepat atau lambatnya pengucapan. Dan yang terakhir, ada warna suara atau kualitas suara, yaitu ciri khas suara. Yang selanjutnya yaitu 5.5, sistem pernafasan. Pernafasan sangat berhubungan erat dengan ekspresi suara. Sebagai bukti, manusia tidak bisa berbicara sambil menarik nafas. Dengan sistem pernafasan yang baik, dapat mendukung menghasilkan ekspresi suara yang lebih baik pula. Yang selanjutnya yaitu 5.6, berbicara di depan mikrofon. Berikut ini adalah contoh berbicara di depan mikrofon. Yang berikutnya adalah 5.7, yaitu latihan-latihan. Latihan-latihan terdiri dari latihan volume suara, latihan artikulasi, latihan hukum bahasa, latihan penjiwaan, latihan tekanan dinamika, latihan nada, latihan tempo, latihan warna suara, latihan pernafasan diafragma. Yang selanjutnya adalah 5.8, berlatihlah dengan kalimat-kalimat yang berbeda sebanyak mungkin. Adapun bagian-bagian dalam latihan dengan kalimat-kalimat yang berbeda yaitu yang pertama 4 sistem pernafasan, yang kedua sistem pernafasan lengkap. Yang selanjutnya adalah kesalahan dalam pengucapan. Di sini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pengucapan e, yang kedua pengucapan al, yang ketiga pengucapan au, yang keempat pengucapan kata serapah, yang kelima memutarbalikkan urutan bunyi, yang keenam pengucapan kan, yang ketujuh pengucapan k, yang kedelapan pengucapan f, dan yang terakhir
penambahan bunyi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya.